Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini akan kita bahas cara mengoptimalkan fanspage. Jadi seperti video sebelumnya, saya pernah memberikan sebuah PR ya. Untuk awal ketika kita bermain di Facebook Ads, hal yang harus pertama kita lakukan ketika kita sudah tahu cara melakukan pembayaran iklan melalui bank transfer atau melalui bisa debit mandiri. Selanjutnya kita harus membuat fanspage. Jadi di awal saya menyarankan Anda membuat 3 fanspage bisnis. Jadi satu bisnis dibuat 3 fanspage dengan segmen pasar yang berbeda, dengan nama yang berbeda, tetapi tidak keluar dari niche atau dari pembahasan ya. Jadi misalkan ini jualannya coklat, jadi saya buat 3 macam fanspage dengan tema jualannya coklat masih. Jadi fanspage yang pertama namanya coklat enak, yang pertama coklat lezat, yang kedua adalah rumah coklat. Kenapa harus 3 fanspage? Jadi ketika kita sudah memiliki fanspage, agar hasilnya optimal kita harus memiliki 2 fanspage pendukung. Jadi ada 1 fanspage utama, 2 fanspage pendukung, atau bisa 3-tiganya sebagai fanspage utama. Jadi kelebihannya dengan kita memiliki 3 fanspage, artinya kita mempunyai 3 segmen pasar yang berbeda. Misalkan fanspage coklat enak ini pasarnya adalah Indonesia, kemudian coklat lezat ini adalah untuk wilayah Jabodetabek, kemudian untuk rumah coklat ini adalah hanya wilayah di luar Jawa. Misalkan kita membidik untuk pasar Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa membedakan segmen pasarnya berbeda-beda, sekalipun jualannya masih satu. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang pertama kali harus kita lakukan adalah agar menaikkan reach atau jangkauan. Jadi ketika teman-teman sudah membuat akun fanspage agar reach atau jangkauannya lebih luas, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat konten viral. Jadi konten viral itu konten yang dibagikan banyak orang. Jadi konten viral itu bisa memainkan emosi orang. Jadi orang tanpa ragu-ragu lagi dia akan men-share atau membagikan postingan ini karena satu bermanfaat, yang kedua pasti menarik. Nah, untuk mencari konten viral ada dua cara. Yang pertama adalah cari dengan tools atau dengan bantuan software, yang kedua adalah dengan manual. Jadi kalau ini saya carinya manual. Kalau teman-teman membuat konten viral dengan cara manual, teman-teman bisa lihat postingan yang sedang menjadi trending topik, atau bisa juga membuat postingan tentang bisnis atau tentang inspiratif ya, postingan yang bisa inspiratif. Jadi yang pertama jelas kita harus temukan dulu konten viral yang akan kita iklankan. Jadi di setiap fanspage ini kita bagikan konten viral ya, masing-masing satu. Nah ini juga satu, kemudian ini satu. Nah saya ngambil konten viralnya dari Marketing Zombie. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung bisa ngambil di sini, karena di sini juga konten-konten yang saya bagikan semuanya viral ya, semuanya dibagikan banyak orang. Oke, jadi pastikan teman-teman cari kontennya dulu, kemudian bisa copy paste, dan jangan lupa kasih sumbernya ya. Jadi biar orang tahu juga ini kontennya nggak asal kopas, tapi harus ada judulnya, harus ada sumbernya. Jadi karena ini untuk jualan saya nyari untuk konten viralnya berbentuk postingan bisnis inspiratif ya.
Jadi cari di fanspage besar atau konten yang dibagikan banyak orang. Teman-teman bisa cari di fanspage besar yang jumlah like udah ratusan ribu atau jutaan, atau bisa kopas status-status inspiratif dari misalkan dari Pak Laksita, dari Kang Randy, dari Kang Dewa, bisa ya. Tapi jangan lupa kasih sumbernya. Oke, jadi kita sudah dapat konten viralnya. Ya, ini konten viralnya ini. Kita tinggal kopas saja. Klik kanan, kemudian copy, terus kita paste ke halaman yang akan kita iklankan. Kalau sudah selesai, kita klik terbitkan. Nah, ini juga sama. Ini belum ada gambarnya, kita cari gambarnya. Kita tambahkan ya. Oke, sorry. Ini kita kopas ulang. Jadi ini udah ini postingan yang viral. Kita kopas postingannya. Kita kopas ya. Belum penuh ini. Oke, sebentar. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan untuk kopas konten viral jangan lupa kasih link untuk jualan ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita sudah dapat konten viralnya, jangan lupa di bagian paling bawah kita sematkan link jualan. Jadi ini kalau saya ini larinya ke landing page. Nah, ini kita kopas ulang. Oke, kita kopas ya. Kopas, copy. Sini. Paste. Kemudian tambahkan fotonya. Tambahkan fotonya ya. Oke, kalau sudah kita klik terbitkan. Oke, berarti di sini udah, tinggal kita satu yang belum. Yang ini ya. Ini tinggal terbitkan. Oke, jadi kita punya 3 konten viral yang akan kita iklankan. Oh ya, jangan lupa biar mudah untuk mencarinya, disematkan di bagian atas ya. Jadi kita nggak perlu scroll ke bawah, barangkali postingannya tenggelam. Oke, kita sematkan dulu ke atas biar mudah dicari. Nah, ini kita sematkan ke atas. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita iklankan postingan ini agar menjangkau lebih banyak audiens. Jadi kalau organik itu, kalau di fanspage itu jangkauannya paling hanya 1-3% dari jumlah like. Nah, ini kan like-nya baru 1 orang ya, adminnya sendiri ini. Jadi biar
jangkauannya lebih luas, kita iklankan. Nah, mau diiklankannya gimana? Jadi ada dua cara. Jadi bisa kita masuk ke dashboard dulu, kita iklankan, kita klik buat iklan, atau bisa juga langsung post promosikan kiriman, langsung klik di sini. Jadi kalau pastikan kalau teman-teman sudah klik di sini, biar tidak bolak-balik, saya sarankan disimpan ya, interestnya disimpan. Jadi biar lebih mudah. Nah, kalau ada pertanyaan apa sih perbedaannya Buspost sama iklan kita ngetik di sini apa namanya? Dibuat iklan baru, bedanya apa? Sebenarnya tidak ada bedanya, sama aja, cuman kalau di sini itu lebih simpel ya. Jadi kita nggak perlu ketik ulang targetnya, jadi targetnya sudah kita simpan di sini. Jadi kita tinggal pilih aja, jadi nggak perlu repot ya. Kalau saya sudah simpan di sini, kita tinggal klik di marketing zombie, kemudian kita iklankan selama 3 hari ya, dengan budget Rp10.000 per hari, jadi 30.000. Nah, 30.000 untuk 3 hari. Nah, ini udah oke, 3 hari. Nah, untuk target market postingan ini apa aja sih? Bisa teman-teman bisa contek di sini, bisa lihat langsung. Jadi saya membuat postingan ini dengan minat, interestnya itu banyak. Jadi interest itu ada dua macam ya, interest umum sama interest khusus. Jadi kalau interest khusus itu kalau kita ketik di minat, itu jumlah jangkauannya banyak ya, jumlah orang yang memilihnya itu banyak. Jadi yang paling umum itu sebenarnya bisnis, manajemen, sama wirausaha. Wirausaha ini turunannya pengusaha, ada juga usaha. Nah, kemudian masukin juga belanja online. Nah, untuk masukan tambahannya teman-teman bisa membuat turunan kata kunci, misalkan forum pengusaha, HIPMI, IPO Santosa, kemudian jadi pengusaha, jasa, kampung wirausaha, kepemimpinan, komunitas pengusaha muslim, Mario Teguh, marketing. Jadi nama-nama tokoh juga bisa kita masukin ya, Mary Riana, Mario Teguh, IPO Santosa. Nah, kemudian kita ketik peluang, itu akan muncul peluang usaha, peluang bisnis, masukin. Kemudian kita ketik kata kunci pengusaha, maka akan muncul pengusaha muda Indonesia, pengusaha sukses. Kemudian ketik produk bisnis, lalu ketik wirausaha, akan muncul wirausaha muda mandiri, wirausaha muda dan bisnis. Nah, karena kita mau jualan, jadi segmen pasar kita pastikan orang-orang yang sudah siap untuk membeli. Jadi usianya itu antara 24 sampai 35 tahun. Jadi kalau di sini saya random ya, laki-laki dan perempuan semua. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja segmen pasarnya mau mana. Kalau mau jualan baju khusus cowok ya berarti tinggal ketik laki-laki, atau kalau mau jualan hijab atau aksesoris perempuan, ketik perempuan, begitu. Jadi agar mudah di interestnya, simpan ya, ketik simpan. Jadi misalkan di sini teman-teman ketik pengusaha, maka akan muncul banyak sekali, ada jadi pengusaha ya tadi. Nah, bisa ditambahkan, atau wirausaha. Kalau diketik wirausaha itu akan muncul wirausaha muda, peluang wirausaha, atau pesta wirausaha, bisa dimasukin juga. Atau nama-nama marketplace juga bagus, misalkan Bukalapak ya, Bukalapak, Tokopedia, kemudian Matahari Mall, kemudian Lazada. Jadi bisa masukin kata kunci ya, OLX,
LS Indonesia, kemudian apa lagi ya, oke, kalau sudah cukup simpan, jangan lupa. Jadi biar kita nggak bolak-balik ya, jadi kita mudah kalau konten viral, kita tidak perlu langsung ngetik ulang dari awal, kita langsung post aja, langsung promosikan. Tapi jangan lupa target marketnya itu kita simpan. Oke, ini udah disimpan ya, anggarannya 30.000 untuk 3 hari, jadi 1 hari 10.000. Sudah, ketik promosikan. Nah, udah cukup, kita tinggal tutup. Kemudian yang fanspage yang kedua juga sama. Nah, ini kita klik push post, promosikan kiriman. Nah, ini pasarnya, interestnya udah kita kunci ya, udah kita simpan. Kita klik yang ini aja, budgetnya kita ganti 30.000 untuk 3 hari. Nah, ini seperti ini, promosikan. Kemudian yang ketiga, sama ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngedit ya sesuai dengan segmen pasarnya. Nah, dengan tiga fanspage ini, seperti yang di awal saya jelaskan, tiga fanspage ini memiliki 3 segmen pasar yang berbeda. Misalkan yang ini untuk nasional, jadi kalau nasional ya segmen pasarnya tadi di sini Indonesia ya. Jadi di sini Indonesia, yang ini Indonesia, misalkan fanspage 1 Indonesia, yang kedua ini adalah untuk wilayah Jabodetabek, atau yang ini hanya untuk wilayah Jakarta atau luar Jawa, bebas ya. Nanti tinggal diedit aja. Kalau untuk yang contoh ini saya pilih nasional semua karena berhubung ini masih 0. Jadi untuk konten viral yang pertama kali, untuk hasil lebih maksimal, kita pilih nasional, jadi nasional semua. Nanti di konten viral yang kedua, berarti di hari keempat, kita baru bisa merubah. Oke, sudah ya. Ini dipromosikan dengan Rp30.000 untuk 3 hari, jadi 1 hari itu budgetnya ada 10.000. Ini ditunggu aja, nanti beberapa jam atau biasanya sih saya nunggu sampai besok, dilihat hasilnya seperti apa. Kalau maksimal, range-nya bagus, harganya lebih murah, iklannya murah ya, ini kita bisa scale up. Atau kalau misalkan tidak mau di scale up ya biarin aja habis sampai 3 hari. Oke, teman-teman, begitu aja untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.